Have is back. Balik lagi sama gua Vintrepreneur. Jadi di video kali ini gue mau bahas soal materi POI. Apa itu POI? POI itu adalah point of interest. Jadi langsung aja kita cepat ya guys ya. Mau ajan subuh soalnya. Udah jam berapa? Jam 4 no. Jadi di sini tuh ketika ini kan dari apa uptrend ke downtrend ya kan. Nah, jadi gini guys ya. Market kan naik, turun, terus naik ya. Nah, swing high ini eh liquidity sweep gitu guys. Nah, LS itu liquidity sweep ya. Kemudian market turun, naik ya kan, terus turun, naik, turun. Nah, di sini dia ngebentuk breakout structure ya kan. Nah, terus kemudian habis gitu di sini market naik, turun ya kan, berusaha ngebreak tapi nggak kebreak nih yang ini nih. Nih. Market berusaha ngebreak yang ini guys. Mana namanya nih? Market berusaha ngebreak swing high yang ini tapi nggak bisa nembusin gitu. Nah, sekalinya ketembus dia langsung turun gitu guys. Nah, liquidity di sini ya, swing high yang ini dua ya, liquidity. Nah, kemudian setelah market turun naik, di ini adalah POI. POI itu resisten atau support, bisa aja di support ya, di bawah ketika downtrend ke uptrend. Dengan catatan harus ada liquidity sweep dulu seperti ini guys ya. Jadi gue contohin sekarang di marketnya. Nah, jadi ini marketnya ya guys ya. Sorry kalau misalnya apa namanya guys, kalau lama ya. Nah, jadi di sini tuh bentar, gue pakai magnet. Nah, jadi di sini ini liquidity sweep ya. Market kan nge-sweep nih. Nah, udah nge-sweep dia turun, kemudian dia naik. Nah, ini liquidity yang di sini kan udah diambil guys. Nah, liquidity yang di sini udah diambil ya kan, gitu kan. Udah diambil tuh. Ya. Yang ini belum diambil guys. Nih. Liquidity yang ini belum diambil ya. Kemudian market turun. Nah, di sini breakout dia ya kan. Sama sih sebenarnya liquidity sweep juga, cuman kan sini breakoutnya dia. Nah, terus kemudian dia naik ya kan, di sini dia nggak bisa nembusin ini guys. Nih, dia market tuh ini ya, gue iniin dulu liquidity-nya, gue kesampingin aja tuh biar nggak ribet ya, gue kesampingin aja. Nah, di sini ya, di sini market nggak bisa apa namanya, MSS ya, charge yang nggak valid gitu. Nah, gue taruhnya di sini aja gitu. Nah, kan di sini breakoutnya ya, sini breakout, sini bosnya, terus di sini kan MSS-nya kan. Nah, kemudian market naik nih, terus turun. Habis itu dia di sini gagal ya kan, di sini gagal. Terus sorry guys, salah paham, salah. Nah, jadi ini kan liquidity tadi minggir gini ya. Nah, kemudian si market ini dia naik, market structure-nya kayak gini. Nah, market structure-nya kayak gini, dia naik ya, kemudian dia turun dan dia naik seperti itu naiknya. Nah, bukan ke sini tapi langsung ke atas gitu kan. Nah, karena di sini dia gagal tuh, di sini dia gagal ngebreak ya, di break sama ekor aja tuh. Ya udah gue panjangin gitu kan, break body, habis break body dia turun market gitu. Nah, seperti itu guys, ngerti nggak inducement ya kan? Kalian udah paham kan belajar kemarin inducement. Ini kita pakainya market structure eksternal ya kan. Nah, jadi apa namanya, market seperti ini, market structure eksternalnya, dia turun, dia naik, dia turun, dia naik ya kan. Gua anggaplah gue taruh di sini ya,
nggak dipas gitu tuh, jadinya jelek. Nah, gua anggap di sini. Nah, market naik seperti itu, kemudian turun, habis itu naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Nah, jadi seperti itu guys market structure-nya ya guys ya. Nah, jadi kayak gitu market structure-nya. Dan sesudah ini kena liquidity, ini liquidity yang terakhir ya. Kemudian di sini POI jadinya resisten ya ini. Ini resisten jadi POI. Karena di sini harus ada catatan liquidity sweep seperti ini. Ini seperti ini liquidity sweep. Kalau misalnya bukan liquidity sweep, ya berarti ini resisten bukan POI. Ngerti kan? Nah, jadi kalau misalnya kita entry nih, ya. Kita entry di sini, kemudian 28685. 28685. Nah, di sini gue ini ya 685 ya, profitnya kita di entar kita setting di swing low-nya. Nah, kemudian di sininya SL-nya di 2925865 685 salah sorry. Oh, jadinya gitu guys. 685 agak aneh emang kadang-kadang. 685 salah kok 25 malah ngebay gua. 31. Nah, SL 30 pips dan nggak kena ya, standar. Soalnya kan bukan pakai konfirmasi entry nih. Jadi SL harus standar ya. Nggak boleh 20 pips atau 10 pips gitu. Nah, kita TP-nya itu di sini. Sell side liquidity-nya. Nah, kita TP di situ ya. Nah, ini sell side liquidity-nya. Dan kita lihat. Nah, jadi ke TP ya kan. Jadi seperti itu guys POI. Oke. POI seperti itu. Jadi kalau misalnya ini nggak ada liquidity sweep ya, nggak nge-sweep gitu sebelah kirinya, maka ini bukan POI tapi resisten. Oke. Hanya beda penyebutannya saja memang, resisten dan POI, tetapi ada persyaratannya yaitu liquidity sweep kalau POI. Kalau resisten nggak perlu liquidity sweep juga nggak masalah gitu. Oke. Jadi kalau misalnya untuk downtrend ke uptrend itu tinggal dibalikin saja guys. Paham nggak guys? Jadi gitu ya kan. Nah, kadang kan apa namanya? Ada nih di sini guys. Nih. Di sini dari downtrend ke uptrend, gue contoh market structure-nya. Dia turun market, kemudian dia naik, dia turun di sini nge-sweep ya kan. Kemudian dia naik, habis itu dia turun market, dia naik, dia turun, naik, dia turun situ, kemudian dia naik, dia turun, nah habis itu dia naik gitu guys. Nah, jadi ini liquidity sweep-nya ya kan, itu liquidity sweep. Dan di sini POI, sini POI-nya, terus di sini bosnya breakout structure ya kan. Nah, di sini inducement, nih di sini inducement gitu guys. Jadi seperti itu ya guys ya. POI ya harus nggak liquidity sweep gitu, kuncinya sini liquidity sweep gitu. Paham guys? Jadi seperti itu ya guys ya POI guys. Jadi ini memang support ya kan, ini memang support, tapi kan di sini ada liquidity sweep
gitu. Jadi syaratnya POI yaitu liquidity sweep gitu. Paham? Jadi seperti ini ya POI. Sorry kalau misalnya ada perkataan yang salah atau ada kesalahan dari cara ininya gua ngejelasinnya, gua mohon maaf. Tapi sepengalaman gua POI itu seperti ini. Mungkin kita beda pemahaman apabila ada yang melihat video ini. Jadi kita juga pasti beda belajar juga gitu, caranya belajar. Nah, udah jadi untuk materi POI cukup sampai di sini aja. Oke, see you. Bye bye.